Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sopandi Ahmad melalui channel Opan Ahmad. Pada tayangan ini saya akan membahas mengenai lanjutan materi peluang dari yang sebelumnya. Jika pada sebelumnya kita bahas materi peluang yang melibatkan uang logam atau koin, nah pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah materi peluang yang melibatkan dadu. Nah, kita ketahui bersama bahwa yang namanya dadu itu berbentuk kubus. Dadu ini berbentuk kubus dan kubus ini memiliki 6 sisi ya. Jadi dadu sendiri itu pada setiap sisinya terdapat bulatan-bulatan yang masing-masing sisi banyak bulatannya, itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisi-sisi yang saling berhadapan itu jumlahnya 7, 1 dengan 6, 2 dengan 5, dan 3 dengan 4. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk kasus satu buah dadu, ruang sampelnya itu terdiri dari merupakan himpunan yang anggotanya adalah sisi-sisi pada dadu. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Artinya banyak ruang sampel pada pengundian sebuah dadu adalah 6. Jadi kejadian apapun yang melibatkan dadu, acuannya adalah ruang sampel ini. Untuk sebuah dadu tadi ya, acuannya ruang sampel pada satu buah dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh misalkan dari dadu ini ditanyakan peluang muncul mata dadu bilangan prima. Artinya kejadiannya merupakan himpunan yang anggota-anggotanya bilangan prima dari ruang sampel ini. Dan bilangan prima sendiri kita ketahui bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan prima pada sisi-sisi dadu adalah 2, 3, dan 5 ya. Sehingga banyak kejadian dari munculnya bilangan prima ini sebanyak 3. Dan peluangnya sendiri adalah NA per NS ya. Ini sudah dibahas sebelumnya, di mana NA banyaknya kejadian, sementara NS adalah banyaknya ruang sampel, berarti peluangnya adalah 3/6, atau boleh kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Nah begitu ya kasus peluang yang melibatkan dadu pada pengundian satu buah dadu. Nah, bagaimana jika yang diundinya itu terdiri dari 2 buah dadu? Nah, untuk yang ini pertama kita buat dulu tabel ya. Seperti halnya koin yang sebelumnya kita bahas, kita buat dulu tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana baris kolomnya ini menyatakan dadu pertama dan dadu kedua. Katakanlah ini adalah dadu pertama dan ini merupakan dadu kedua. Nah, dadu pertama kemungkinannya itu kan
sisi-sisi dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitupun dengan dadu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dari sini bisa kita lihat pasangan-pasangan dari 2 buah dadu. Kalau kita lengkapi tabelnya, kita susun dulu tabelnya biar mudah untuk memperhatikannya. Ini tabel pasangan dari 2 buah dadu. Nah, pasangan-pasangan yang mungkin terjadi dari sini bisa kita tuliskan di sini. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, dan seterusnya sampai terisi semua. Nah, ini hanya sebagai pembahasan saja. Nanti pada kasus penyelesaian tidak semua harus kita tuliskan, tidak semua harus kita buat tabelnya secara lengkap. Boleh saja kita langsung loncat ke kolom ke bagian yang merupakan kejadian. Sambil saya melengkapi ini, coba perhatikan bahwa banyaknya sel ya, banyaknya pasangan yang terjadi dari 2 buah dadu ini itu merupakan perkalian 6 kali 6, dimana 6 kali 6 ini sama dengan 36, dan 36 itulah yang merupakan banyaknya ruang sampel pada pengundian 2 buah dadu. Jadi 36 ini bisa juga kita peroleh dari 6 pangkat 2 ya. Ingat, pada permasalahan koin 6 yang dipangkatkan ini merupakan banyaknya 1 dadu, sementara pangkat 2 ini menyatakan banyaknya dadu. Nah, permasalahan yang mungkin muncul dari pengundian 2 buah dadu ini, misalkan contohnya, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 9 dari pengundian 2 buah dadu. Baiklah, untuk ruang sampelnya sendiri kita sudah tahu, sudah dituliskan pada tabel yang berwarna biru itu pasangan-pasangan yang merupakan ruang sampel yang banyaknya 36. Sekarang kita perhatikan, kejadiannya adalah mata dadu berjumlah 9. Nah, sekarang kita perhatikan dari pasangan-pasangan bilangan yang berwarna biru ini, yang mana yang jumlahnya 9 itu kita tandai. Nah, 3 tambah 6, 9 kan? 4 tambah 5, 5 tambah 4, 6 tambah 3. Nah, itu yang saya tandai merah. Itulah pasangan-pasangan yang jumlahnya 9. Sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa banyaknya kejadian. Nah, kejadiannya di sini kan mata dadu berjumlah 9, banyaknya kejadian itu adalah 4 ya. 4-nya itu ya itu banyaknya yang saya bulati merah itu. Nah, banyaknya kejadian diketahui, ruang sampel juga sudah diketahui, artinya peluangnya bisa kita tentukan berdasarkan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu NA per NS
berarti peluangnya akan menjadi sama dengan 4/36, atau kalau kita sederhanakan ini menjadi 1/9 ya, dimana 4 itu adalah banyaknya muncul mata dadu berjumlah 9, sementara 36 adalah semua kemungkinan pasangan dari pengundian 2 buah dadu. Nah, begitulah cara menentukan bagaimana peluang yang melibatkan dadu, baik 1 buah dadu ataupun 2 buah dadu ya. Nah, beragam permasalahan mungkin muncul dari masalah pelemparan 2 buah dadu ini, dari kejadian yang melibatkan dadu ini, dan diharapkan yang paling penting itu adalah kita bisa menentukan ruang sampelnya dulu. Dari ruang sampel itulah nanti kita bisa menentukan kejadiannya, mengambil titik sampel yang merupakan kejadian yang ditanyakan. Nah, itulah pembahasan kali ini mengenai peluang yang melibatkan dadu. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu memahami materi mengenai peluang yang melibatkan dadu. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.